virus itu sendiri kayak apa sih bekerjanya ini? Biar orang awam biar paham ini kita ini yang awam kayak opo sih? Kita ngomong kalau kita mau masalah virus, kita langsung ngomong ke COVID aja ya. Kita ngomong ke virus COVID. Virus itu buat saya adalah, dan salah satu guru saya juga bilang bahwa virus itu makhluk hidup terpintar di dunia. Dia cepat banget untuk beradaptasi, dia cepat banget untuk membelah diri, dan dia cepat banget untuk menginfeksi. Sebenarnya seperti itu. Ya kita simpel aja lah. Kalau influenza deh, kalau flu cepat banget gak sih? Serumah kena flu, westa, semua pasti kena lah. Kalian pasti nggak kena. Nah kayak gitu itu. Nah, dia seperti apa sih? Kalau kita melihatnya harus pakai satu mikroskop mikron. Dia nggak bisa kelihatan. Dan virus itu sebenarnya kalau kita langsung COVID. Virus COVID itu intinya dia itu kayak klot tubuhnya dia 85% itu berasal dari lemak. Lemak. 85% dari itu terbuat dari lemak. Makanya kenapa di 5M yang paling banyak adalah cuci tangan dan pakai sabun. Iya. Kalau tidak ada baru pakai hand sanitizer. Lah itu loh. Kebanyakan orang-orang mesti gini. Ya pakai hand sanitizer aja deh, nggak usah pakai sabun. Padahal sebenarnya paling bagus adalah cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kenapa? Ya iklannya ini deh. Iklannya apa namanya? Cuci piring deh. Kalau cuci pakai sabun sampai piringnya keset gitu. Nah ya kan, ya sama kayak gitu. Lemak ya sunlight. Ya boleh nggak sih? Tadi kan bilangnya bahwasanya virus COVID ini cepat sekali atau seperti halnya amuba ya Pak, ya, membelah diri dan menginfeksi. Iya. Lalu bagaimana virus corona ini menyebar gitu? Dengan cepatnya itu seperti apa gitu? Penyebarannya medianya. Kalau menurut WHO sampai sekarang ini masih menyebar melalui droplet. Belum ada airborne. Maksudnya masih tetap droplet. Nah, terus ya. Terus dia merupakan gini. Kalau COVID itu salah satu penyakit saluran pernafasan atas. Nah, jadi atas tuh bagian sini. Makanya bukan bronkitis ya, bronkitis beda lagi. Kalau bronkitis juga sama paru, radang paru juga. Salah satu infeksi pernafasan atas. Jadi dia itu posisinya melekatnya di daerah sini nih, tenggorokan dan sebagainya. Nah, portal of entry, kalau of entry itu apa sih bahasa umumnya itu pintu masuknya lah, pintu masuknya. Kalau di sini ya satu otomatis lewat mulut, hidung atau kelenjar di sini ya, di mata, di air mata itu, di situ. Nah, makanya kenapa kok cepet banget dok? Lah iya, makanya nggak kelihatan. Coba deh virus itu kelihatan. Gua hajar dia. Jadi karena dia nggak kelihatan. Lewat makanan juga bisa. Ya? Bisa banget. Dia bisa tumbuh di makanan itu ya. Gini, bisa nggak dia kalau makanan itu panas gitu kan? Bisa nggak dia masih hidup di panas? Kalau dia panas banget, menurut beberapa penelitian, kalau di lingkungan kering, COVID itu bisa hidup selama 24 jam. 24 jam. Tadi dikatakan bahwa virus itu makhluk hidup terpintar, membelah diri dan bisa menginfeksi, kan begitu? Yes. Karena dia makhluk hidup, artinya dia itu bukan seperti yang diberitakan itu, katakanlah, oh dia itu diciptakan di Wuhan dan lain sebagainya seperti itu. Itu satu ya dokter ya. Terus yang kedua, kemudian pada gelombang yang kedua ini virus ini sudah berubah jadi ada alfa, beta, kappa dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu bisa menjawab nggak dokter kok bisa dia bermutasi seperti itu? Karena awam juga mengatakan malah orang ini ngopo iyo pora kan begitu. Jadi bisa saya rangkum ya. bisa saya rangkum ya pertanyaannya jadi satu jawaban. Jadi memang saya bilang tadi virus itu salah satu makhluk terpintar. Dia gampang banget untuk mutasi dan gampang banget untuk beradaptasi. Gelombang pertama dulu waktu bulan apa itu ya? Kurang lebih bukan Juni Juli. Iya betul. Tahun kemarin kalau salah ya. Iya. Itu. Setelah Lebaran. Itu obat kita dikasih obat. Sebenarnya sampai saat ini COVID belum ada obatnya. Belum ada obatnya. COVID belum ada obatnya. Jadi obatnya simptomatis aja. Nah kalau ada obat yang katanya harganya cacing. Enggak, ada yang harganya 480.000 itu. Apaan? Satu
satu apa itu? Kapsul. Iya. Kapsul. Satu mutlak. Satu. Iya ada itu. Saya nggak pernah dengar. Oh mungkin yang ini ya obat-obat yang dari negeri Nggak tahu apa namanya. Tiongkok itu bukan ya? Itu sampai Yang tradisional, bukan? Yang jelas sampai saat ini nggak ada yang namanya obat COVID. belum ada ya. Belum ada yang namanya obat COVID. Oke ini obat COVID enggak. Azithromycin, Avigan dan sebagainya itu antivirus. Dan antivirus udah dipakai udah lama. Oh, Antivirus itu udah dipakai udah lama. Jadi dia ada panas, ya udah kasih paracetamol. Dia ada dia ada apa namanya batuk, ya udah dikasih obat batuk. Dia ada diare, ya udah dikasih obat anti diare. Bukan ke virusnya. Berarti lebih ke gejalanya aja. Virusnya juga dikasih antivirus. Udah selesai kita ya gejalanya tadi. Gejala, jadi obatnya obat sintomatis. Dan itu dipakai udah lama kan. Kok pintar banget dok dia sampai bermutasi sekarang sudah sampai kappa. iya. Jadi gini, pernah dengar yang namanya SARS? Ya. Iya, Iya. SARS. Pernah yang dengar namanya influenza? Iya. Iya. Pernah dengar yang namanya flu burung? Iya. Jadi sebenarnya COVID ini sudah ada dulu waktu kita SARS. Genotipnya sama kayak influenza. Jadi ini virus sudah berkembang jadi namanya COVID. Iya. Memang dipelihara. Corona. Oh, bukan dipelihara. Siapa yang Nah, itu kita nggak tahu ya. Siapa yang melihara itu ya? Lewat flu burung di burung berarti. Iya. Dan karena kita tidak orang gini. Dulu tahun 1900-an orang dengan wabah influenza ya kayak gini nih. Ya kayak seperti ini, yang meninggal sebenarnya influenza banyak loh. Waktu kalau panjenengan bisa search banyak-banyak tahun 1900-an itu wabah influenza kayak lebih parah daripada itu. Obat antivirus itu untuk menghentikan dia biar nggak berbelah diri lagi. Semakin banyak yang belah diri di tubuh kita, otomatis dia lebih banyak menggerogoti tubuh kita. Oh gitu. Berarti kira-kira lebih kuat gak dok itu? Lebih kuat. Lebih kuat. Karena udah Artinya, kebal ya? dokter, apakah artinya besok setelah ada COVID-19 entah berapa tahun lagi dianya jadi lagi COVID 2000 pandemi berapa ya? lagi? Ada yang namanya teori konspirasi nih. Ini jelek-jelekan nih, jelek-jelekan teori konspirasi nih. Di awal-awal ini. Di awal-awal. Di dulu teori konspirasi melihat kayak gini. Kenapa setiap 100 tahun sekali itu ada pandemi? 1900 ada yang namanya influenza. 2000 ada yang namanya COVID. Entar 2100 kita nggak tahu apa lagi. Nah, mungkin nggak dok bisa kayak gitu juga. Ya Allah, kayak gini lah. Selama ketika nanti dia ketular, jadi satu lagi deh. Kalau udah ke vaksin, bukan berarti dia nggak bisa ketular. Banyak yang hoax yang beredar. Akhirnya mereka nggak mau vaksin. Kenapa? Wah, aku vaksin, udah vaksin tuh, buktinya itu vaksin, kenapa kok masih tertular? Betul. Vaksin kenapa itu sakit dan sebagainya. Akhirnya, waduh udah nggak mau vaksin deh. Akhirnya nggak bisa. Mungkin ada Pesan saran terakhir. untuk masyarakat Dimas Diajeng dan netralis di sana. Hingga pokoknya kita herd immunity-nya harus seperti apa gitu dokter? Iya, jadi kalau kita mau lepas dari pandemi ini, siapa sih nggak pengen lepas gitu? Iya. Udah bosen selama selama hampir besok di Wuhan ulang tahun ya. November. Iya, November ulang tahun yang kedua untuk ketemu sama COVID. Jadi siapa sih nggak bosan? Saya juga bosan. Banyak sekali masyarakat yang sudah bosan tentang COVID, udah bosan media sosial berseliweran tentang apa COVID dan banyak sekali gosip-gosip hoax yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, banyak banget. Dan juga pelaku usaha, terutama pedagang kecil, udah bosan COVID, apalagi masalah kayak gini dan sebagainya. Tapi mau nggak mau kita harus sama-sama saat ini. Untuk saat ini kita sama-sama untuk bergandengan tangan, bersinergi, bukan berarti bergandengan tangan ya, kita mesti harus jaga jarak. Bergandengan tangan dalam arti, yuk kita sama-sama Memerangi ya? Bukan? kita fight lawan COVID. Kita fight lawan COVID dengan cara apa tadi? Prokes dilakukan, PPKM darurat punya pemerintah ini juga ayo kita taati. Mau nggak mau harus ya ayo kita bareng-bareng bergandengan tangan seperti itu. Dan satu ada dari bulan Maret saya sudah pernah, Maret tahun kemarin saya sudah pernah bilang bahwa jangan menangkap info yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya, jadi semua info bisa masuk, tapi ayo di smart saring. Di filter. Ya, kalau emang ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri panjenengan ya nggak usah diinikan. Dan satu lagi adalah yuk kita sama-sama, karena kita nggak bisa pemerintah nggak bisa sendirian. Mau ngadilin siapa sih? Ngadilin pemerintah untuk merang COVID nggak bisa. Pemerintah nggak bisa sendirian. Kepolisian nggak bisa. TNI nggak bisa sendiri. Yang bisa siapa? Ayo sama-sama bareng-bareng. Kerjasama. Iya, bareng-bareng untuk merangin COVID. Ya, dan satu lagi adalah
Jangan panik. Jangan panik. Waspada iya, panik jangan. Tetap tenang. Baik. Iya, waspada iya, panik jangan. Waspada iya, panik jangan. Panik jangan. Itu ya.